Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini sudah hadir semuanya ya, murid-murid Ibu kelas 7. Mohon maaf itu Mbak Aini nggak keluar suaranya, mungkin mau absensi hadir ya? Ya nggak apa-apa. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kelas 7 yang dimana KD 1.6 yaitu tentang berempati itu indah dan menghormati itu indah. Itu pada KD kelas 7 SMPN 1 Prambon. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan kepada murid-murid semuanya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang peta konsep, di mana peta konsep di sini itu kita akan mempelajari tentang hidup indah dengan perilaku empati, hormat kepada orang tua dan guru. Lalu di sini itu perilaku menghormati orang tua dan juga empati terhadap guru dan sesamanya. Jadi di sini itu menjelaskan 3, yaitu tentang guru, orang tua, dan juga empati terhadap sesama. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian tentang empati itu sendiri. Apa sih empati itu? Nah, di situ dijelaskan bahwasanya empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain yaitu empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang. Jadi empati itu merasa mempunyai kayak sadar diri gitu loh, kayak perasaan kasihan gitu empati itu. Untuk yang selanjutnya yaitu empati ini telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sedekahnya dan ucapkanlah mereka perkataan yang baik. Nah, di sini itu apa sih hikmah dari mempelajari ayat-ayat ini? Ayat tadi An-Nisa ayat 48 ini tadi. Ayat 8, mohon maaf. Yaitu yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Untuk yang keempat yaitu contoh perilaku empati terhadap sesama. Di sini ada gambar yaitu perilaku empati terhadap sesama. Diwujudkan dengan cara apa? Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Terus yang kedua itu membayangkan seandainya aku adalah dia. Maksudnya itu kayak empati gitu loh. Kalau seumpama aku menjadi dia gimana ya? Kalau yang ketiga yaitu berlatih mengorbankan milik sendiri, dan yang empat menghargai orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu menghormati orang tua, di mana yang paling harusnya kita hormati yaitu ibu, karena Nabi Muhammad juga bilang kan kalau bahwasanya ibumu baru ayahmu. Di sini telah dijelaskan karena jasa ibu itu sangat besar sekali. Untuk yang selanjutnya itu dalam Al-Quran juga telah dijelaskan betapa besarnya jasa orang tua dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang ayatnya yaitu wa'id akhoda mislaqa Bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsan wadil qurba wal yatama wal masyakin. Ya, di sini yang artinya itu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu
menyembah selain Allah. Di sini bentar, masih ada yang mau masuk ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan presentasinya ya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu perilaku hormat. Menghormati orang tua dapat diwujudkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada dua. Yang pertama ketika orang tua itu masih hidup. Yang kedua yaitu ketika orang tua itu sudah meninggal. Yang pertama ketika orang tua itu sudah hidup itu yang harus kita lakukan adalah satu, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Untuk yang selanjutnya yaitu kalau ketika orang tua kita sudah meninggal, bukan berarti kita tidak berbakti, dan baktinya itu lain gitu loh. Baktinya itu yang harus dilakukan itu yang lain. Yaitu yang pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat apapun. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Wasiat ini biasanya yang paling suka banyak yang menyepelekan, yaitu tentang hutang biasanya. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, itu biasanya yang harus kita lunasi dahulu itu hutangnya, karena kasihan. Untuk yang ketiga yaitu menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu kenapa kita harus menghormati orang tua. Itu telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Lalu yang selanjutnya itu dan bagaimana sih cara kita menghormati guru di sekolah itu? Kan 3 tadi konsepnya. Yang pertama itu orang di sekitar, orang tua, dan guru. Ini yang terakhir yaitu tentang guru. Yang pertama itu mengucapkan salam ketika bertemu. Ini sangat banyak sekali, kadang kita itu kalau ketemu guru itu malah malu, malah kayak acuh gitu kalau ketemu. Nah, yang kedua itu memperhatikan apabila diajak bicara di dalam atau dan di luar kelas. Maksudnya diajak bicara ini tuh kayak tanya jawab gitu. Bukan berarti kita di dalam kelas itu kayak ngomong sendiri, bukan berarti seperti itu ya. Kalau diajak berbicara itu seharusnya kalau waktunya guru menjelaskan juga kita harus mendengarkan. Yang ketiga yaitu rendah hati dan sopan. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang empati kepada guru, orang tua, dan teman-teman. Apakah anak-anak di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, saya persilahkan. Bu, saya mau tanya, Bu. Oh iya, silahkan untuk Mbak Anis. Ya, bagaimana? Meminjamkan pulpen ke teman yang nggak punya pulpen itu apa termasuk bentuk empati, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Anis. Mbak Anis, nomor absennya berapa? Nomor absen 1 ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih untuk Mbak Anis. Jadi, meminjamkan pulpen kepada teman itu termasuk bentuk ke dalam empati terhadap sesama. Jadi, empati tadi kan dibagikan menjadi 3, yaitu empati terhadap orang tua, guru, dan juga sesama itu tadi. Jadi kalau kita meminjamkan pulpen kepada teman-teman kita yang gak membawa pulpen, itu berarti bentuk empati terhadap sesama. Paham Mbak Anis?
Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya mungkin Mbak Aini, Mas Eza. Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, monggo untuk Mas Eza. Bu, gini ya, Bu. Kalau kita tahu kan antara misalkan sidik dengan amanah itu kan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya. Karena sidik itu kan berarti kejujuran dan amanah itu adalah dapat dipercaya. Jadi amanah dan jujur ini kan memang saling berkaitan, Bu. Nah, sedangkan kalau empati dengan simpati itu apa, Bu? Secara spesifik itu perbedaannya apa sih? Iya, termasuk empati terhadap sesama. Nah, sedangkan apa bedanya dengan simpati gitu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Gimana sih perbedaan spesifik antara empati dan simpati? Simpati sendiri itu lebih ke kasih sayang. Jadi kayak lebih ke itu loh, apa namanya? Mengembangkan perasaan belas kasihan dan sayang. Kalau simpati itu, kalau empati itu lebih ke menempatkan diri kita menjadi orang lain, seperti yang itu tadi yang dijelaskan di, bentar saya share screen ya. Nah, yang di PPT, yang di ini bentuk yang lalu apa yang kita dapat dijelaskan dari ayat tersebut itu tadi itu yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi bentuk empati di sini itu bedanya dengan simpati itu kayak lebih itu loh, bisa merasakan gitu kalau empati. Kalau simpati ini kalau ada rasa sayangnya gitu. Paham nggak sih? Gini bahasanya itu. Kalau simpati itu menggambarkan perasaan belas kasihan dan kasih sayang. Sedangkan empati itu lebih ke menjadi di posisi orang tersebut, kayak membayangkan gitu loh. Bayangkan kalau aku di posisi orang tersebut gitu. Paham Mas Eza? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya atau sudah dicukupkan saja? Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman. Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa Hafratul Majlis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya.